Tak banyak remaja seusianya yang mau duduk berjam-jam, menghirup aroma malam panas. Tapi malam itu hidup Damar berubah ketika ia menemukan selembar kain batik tua tersembunyi di dasar peti kayu milik almarhum kakeknya. Kain itu tampak berbeda dari batik Pekalongan yang biasa ia lihat di pasar atau toko souvenir. Warnanya lebih dalam, motifnya rumit dan seolah hidup, membentuk simbol-simbol yang tak ia pahami, namun terasa akrab di hati. Damar yang selama ini menganggap batik hanyalah kain tradisional yang mulai kalah oleh tren modern, tiba-tiba merasakan getaran aneh, seolah kain itu memanggilnya untuk mendengar sebuah cerita yang lama terpendam. Sejak hari itu, ia mulai menelusuri jejak motif tersebut, bertanya pada ibunya, mendatangi pembatik tua, dan membuka kembali buku catatan kakeknya yang penuh tulisan tangan dan sketsa motif kuno. Dari sanalah Damar mengetahui bahwa batik warisan keluarganya bukan sekadar karya seni, melainkan catatan sejarah tentang perlawanan, harapan, dan doa leluhur. Pekalongan yang hidup di masa penjajahan. Setiap garis dan titik ternyata menyimpan pesan tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang kesabaran menghadapi perubahan zaman, dan tentang tanggung jawab menjaga identitas agar tidak larut di telan waktu. Namun semakin dalam Damar belajar, semakin ia sadar bahwa tak banyak orang yang peduli. Para pembatik muda lebih memilih motif instan yang laku cepat, sementara motif kuno dianggap terlalu rumit dan tak menguntungkan. Damar berada di persimpangan antara mengikuti arus modernitas atau meneruskan warisan yang hampir punah ini seorang diri. Ia mulai membatik diam-diam di malam hari, mencoba memadukan teknik lama dengan sentuhan baru agar kisah leluhur tetap bisa berbicara kepada generasinya. Kain demi kain ia hasilkan, bukan untuk sekadar dijual, tetapi untuk menceritakan ulang sejarah yang hampir dilupakan, agar orang-orang kembali melihat batik bukan hanya sebagai pakaian, melainkan sebagai identitas dan suara masa lalu. Dalam proses itu, Damar menemukan jati dirinya sendiri, menyadar bahwa menjadi penjaga batik terakhir bukanlah beban, melainkan kehormatan. Ia adalah sitya marikinan teres masa lalu pada masa depan. Anscorbui tradisi dan perubahan. Kisah Damar mengingatkan kita bahwa budaya tidak mati karena usia, tetapi karena dilupakan, dan selama masih ada satu orang yang mau menjaga dan menceritakannya, warisan itu akan tetap hidup. Jika kamu ingin terus mendengarkan kisah-kisah penuh makna tentang budaya, sejarah, dan identitas Indonesia, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.